Oke teman-teman, berikut ini tips dan trik fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Vivo. Nah, jadi di sini kita akan bahas puluhan fitur. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, langsung saja kita masuk untuk fitur yang pertama adalah jendela mengambang ya. Nah, jadi di HP Vivo itu teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya jendela mengambang. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman silahkan gulir ke bawah. Kalian lihat di bagian pintasan dan aksesibilitas. Nah, ini ada yang namanya jendela kecil atau jendela mengambang ya. Nah, jadi di sini ada tata cara atau petunjuknya. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita praktekkan. Nah, jadi di sini kalian bisa buka satu aplikasi terlebih dahulu, misalnya aplikasi kita cari yang ini aja ya, Play Store ya misalnya. Lalu kita tekan tombol recent app, lalu kalian klik pada nama aplikasinya atau segitiga yang terbalik, kemudian pilih di sini jendela kecil. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, nah ini sudah aktif jendela mengambang atau jendela kecilnya. Nah, ini bisa kita ubah posisinya, bisa digeser kiri dan kanan ya. Nah, jadi untuk menutup kalian bisa klik bagian X, yang bagian ini untuk memperkecil. Nah, yang ini untuk memperbesar ya. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan yang namanya bilah samping pintar atau smart sidebar-nya HP Vivo ya. Nah, jadi caranya kalian tinggal klik aja pada aplikasinya. Nah, maka sudah aktif jendela mengambangnya. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking. Nah, misalnya teman-teman sambil chatting di WhatsApp ataupun di sosial media lainnya, kalian sambil dengar lagu ataupun nonton di YouTube ya. Jadi bisa menjalankan dua aplikasi secara sekaligus. Nah, untuk smart sidebar ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian silahkan gulir ke bawah. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian pintasan dan aksesibilitas yang ini. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya bilah samping pintar. Nah, ini apabila belum aktif silahkan diaktifkan. Lalu kalian bisa lihat ini akan muncul. Lalu kalian klik icon panah ke samping kiri. Nah, ini bisa edit, jadi kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan dan bisa juga menguranginya. Kalau udah kalian tinggal checklist saja. Nah, jadi setelah itu teman-teman tinggal usap aja untuk menggunakannya. Usap seperti ini, lalu klik pada aplikasinya, maka akan mengaktifkan jendela mengambang. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya split screen atau layar terbagi ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus dengan layarnya dibagi menjadi dua. Nah, misalnya di sini kita buka aplikasi misalnya Play Store, lalu kita tekan tombol reset app, lalu kalian klik di bagian yang ini namanya ataupun segitiga yang terbalik, lalu pilih layar terbagi. Nah, nanti dia akan membagi layarnya, kemudian kita buka aplikasi yang kedua. Nah, misalnya kalian buka dua aplikasi Play Store dan YouTube ya. Nah, jadi bisa kalian menggunakan dua aplikasi, kemudian ini bisa juga kalian ubah posisinya ya. Ini untuk menutup, ini untuk menambah jadi widget, kemudian yang ada 4 segi itu untuk mengganti aplikasi ya teman-teman ya, bisa diganti aplikasinya. Nah, untuk mengatur ukuran bisa ditarik ke atas ataupun ke bawah, bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, untuk menutupnya bisa ditarik ke atas langsung ataupun ke bawah, seperti ini juga bisa ya. Nah, cara lainnya bisa seperti ini, kalian usap dengan 3 jari ke atas. Nah, juga bisa ya. Jadi kalian buka aplikasinya, kemudian usap 3 jari ke atas. Jadi itu untuk split screen juga. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat settingannya di bagian pengaturan. Lalu kalian pilih di bagian yang ini pintasan dan aksesibilitas. Kemudian di sini ada layar terbagi. Nah, ini dia, kalian harus aktifkan yang ini. Gesek ke atas menggunakan 3 jari untuk membuat layar terbagi. Oke, fitur selanjutnya adalah yang namanya baris samping pintar ya, atau baris samping cerdas. Atau kalau di HP Oppo itu disebut smart sidebar. Nah, seperti ini sudah saya bahas juga sebelumnya, cuman bagi teman-teman yang belum tahu, ini banyak sekali fungsinya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa menjadi pintasan agar teman-teman lebih cepat mengakses aplikasi yang kalian inginkan. Dari baris samping pintar ini kalian bisa yang tadi jendela mengambang, kemudian bisa juga untuk split screen. Dari sini kalian klik dan tahan, lalu geser ke atas ya. Nah, saya ulangi, klik dan tahan lalu geser ke bagian atas ya. Nah, seperti ini. Nah, maka sudah bisa split screen. Nah, jadi untuk mengaktifkannya di bagian yang tadi, masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini bilah samping pintar, yang ini kalian aktifkan ya. Kalian aktifkan, kemudian kalian usap untuk menggunakannya.
Nah, di sini kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan ya. Kalian tinggal klik icon pensil atau edit. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan di sini ya. Tinggal diklik-klik aja. Mau dikurangi juga bisa seperti ini. Klik di bagian icon kurang. Kalau udah klik checklist. Nah, jadi dia sudah aktif. Nah, ini bisa digunakan sebagai pintasan apabila teman-teman ingin mengakses aplikasi dengan cepat ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan Smart Sidebar dan cara mengaktifkannya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah AOD atau Always On Display ya. Nah, jadi di HP Vivo kali ini itu juga ada AOD-nya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkannya, masuk ke pengaturan. Kemudian kalian silahkan klik di bagian yang namanya layar kunci dan wallpaper ya. Nah, kalian klik. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini silahkan klik di bagian ini, tampilan selalu menyala. Nah, jadi kalian bisa aktifkan terlebih dahulu di sini. Kemudian ini ada gaya AOD-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih. Nah, ini banyak sekali pilihan. Kalian bisa geser ke samping atau swipe. Nah, jadi kalian bisa melihat yang tersedia ya, dan bisa kalian gunakan. Nah, kalian bisa gulir ke bawah. Nah, ini ada tanda tangan juga. Kalau mau kalian bisa buat nama kalian atau yang lainnya. Nah, kemudian ataupun mau menggunakan yang sudah ada juga bisa. Nah, saya contohkan seperti ini, yang sudah ada aja kita klik. Lalu untuk warnanya kalian bisa atur sesuai dengan keinginan. Nah, ini warna tulisannya ya. Nah, kemudian kalau udah kalian bisa klik terapkan. Nah, maka sudah berhasil diterapkan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa keluar dari sini. Kemudian ini ada mode tampilannya. Nah, ini biasanya saya pilih yang ini, ketuk layar untuk atau angkat untuk menampilkan ya. Kemudian aktifkan juga ini tampilan selalu menyala, untuk notifikasi baru diaktifkan. Kemudian notifikasinya ini bisa kalian pilih ya. Nah, ini ada beberapa, kalian silahkan pilih aja yang tersedia yang kalian inginkan. Nah, untuk melihatnya kalian tinggal kunci layar HP kalian atau matikan layarnya. Nah, di sini saya matikan dulu. Coba kita klik. Nah, maka AOD-nya sudah menyala, sudah aktif. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah di bagian quick panel atau pusat kontrol ya. Nah, jadi kalian masuk ke sini. Lalu kalian bisa lihat di sini banyak menu-menu, tetapi ada juga menu yang tersembunyi yang belum muncul di sini ya. Nah, jadi kalian bisa klik icon pensil di pojok atas. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, nah seperti ini ada layar terbagi dan lainnya ya. Nah, ini kan masih tersembunyi, belum ditambah ke atas. Jadi kalau kita nggak tahu kan kita nggak akan menemukan menu ini ya. Jadi kita bisa menambahkannya, tinggal klik lalu geser ke atas, maka dia akan bertambah ya. Nah, di sini juga ada menu-menu lainnya yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Kemudian teman-teman bisa mengatur posisi menu-menunya. Kalian bisa urutkan sesuai dengan yang sering kalian gunakan. Nah, misalnya yang ini rekam layar, saya ubah ke bagian ini. Kemudian ini ada S capture. Nah, kita geser-geser. Nah, ini nggak terlalu sering digunakan, kita ubah ke bawah ya. Nah, jadi kalian bisa setting di bagian ini. Kalian urutkan menu-menu yang sering kalian gunakan. Nah, kalau udah kalian tekan tombol kembali aja, maka sudah berhasil di setting ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah barcode atau kode QR WiFi ya. Nah, jadi di HP Vivo kali ini juga ada namanya fitur barcode WiFi atau kode QR WiFi. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi jaringan WiFi ataupun jaringan hotspot juga bisa menggunakan barcode ya. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan. Kemudian di sini kalian klik di jaringan yang terhubung. Pastikan teman-teman sudah terhubung ke jaringan WiFi-nya ya. Lalu kalian tekan di bagian ini icon pengaturan. Nah, di sini ada yang namanya bagikan ya. Kalian klik bagikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat barcode atau kode QR-nya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada sandi WiFi-nya ya. Nah, jadi jika kalian terhubung ke jaringan WiFi-nya dan kalian bisa share barcode dan bisa melihat sandi WiFi yang sedang kalian gunakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah S capture ya. Nah, jadi S capture-nya ada di bagian pusat kontrol. Nah, ini dia di bagian pusat kontrol atau quick panel. Kalian bisa klik di sini. Nah, jadi di sini ada berbagai menu, ada rekam layar, tangkapan layar panjang, kemudian tangkapan persegi, kemudian rekam animasi, dan ada tangkapan layar lucu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat tangkapan layarnya, ini sangat unik-unik ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini salah satu contohnya, gambar bentuk tertutup apa saja untuk memulai penangkapan layar. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, jadi dia akan mengambil tangkapan layar sesuai dengan yang kita coret aja. Kalau udah kita klik simpan. Nah, jadi dia seperti ini hasilnya ya teman-teman ya.
Nah, jadi di bagian es capture ini banyak sekali ya kalian bisa gunakan menu-menu yang di dalamnya yang kalian butuhkan. Nah, sebenarnya es capture itu ada settingannya di bagian pengaturan. Nah, jadi ini biasanya setting untuk mengambil screenshot ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti saya akan bahas juga screenshot, tetapi di video yang berbeda. Nanti saya akan sematkan juga link videonya ya. Nah, jadi yaitu kalian masuk ke bagian pintasan dan aksesibilitas, lalu pilih es capture. Nah, jadi screenshotnya juga bisa menggunakan 3 jari ya. Nah, jadi kalian harus aktifkan dulu yang ini, geser ke bawah menggunakan 3 jari untuk mengambil tangkapan layar. Nah, ini kalian aktifkan. Jadi yaitu fungsi dari es capture ya, adalah salah satu fitur yang bermanfaat juga di HP Vivo. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah sentuhan mudah atau bola pintasan. Kalau di HP lain itu disebut bola asisten ya. Nah, jadi di HP Vivo juga ada yang namanya sentuhan mudah. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya pintasan dan aksesibilitas, kalian klik. Lalu di sini ada yang namanya sentuhan mudah ya, teman-teman ya. Nah, kalian klik di bagian sentuhan mudah. Nah, kalian tinggal aktifkan aja di sini. Nah, lalu di sini kalian bisa setting di bagian bawah ini, banyak sekali settingannya. Nah, jadi ini salah satu setting yang biasanya saya atur, yaitu di bagian kustomisasikan menu. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan aplikasi di sini. Nah, kalian tambahkan aplikasi yang kalian butuhkan atau yang ingin kalian gunakan ya. Jadi ini juga bisa merupakan pintasan ya. Kemudian nih alatnya juga bisa ditambah, misalnya untuk screenshot, kalkulator lainnya ya. Nah, banyak sekali di sini. Untuk menambah volume, mengecilkan volume juga bisa dari sini. Nah, jadi kita anggap ini sudah kita setting. Nah, untuk penggunaannya tinggal diklik maka sudah muncul, lalu kalian bisa geser-geser untuk melihatnya. Nah, kemudian ini bisa membuka center, kemudian bisa tangkapan layar atau screenshot juga dari sini. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur yang bermanfaat ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah cloning aplikasi atau aplikasi ganda. Nah, jadi HP Vivo juga ada fitur aplikasi ganda ya teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk ke pengaturan untuk mengaktifkannya, yaitu kalian masuk ke pengaturan aplikasi ya. Nah, kalian klik di bagian aplikasi. Kemudian di sini ada yang namanya klona aplikasi. Nah, kalian klik di bagian klona aplikasi. Lalu kalian silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian gandakan. Jadi kalian tinggal aktifkan aja ya. Nah, memang di sini tidak semua aplikasi bisa digandakan. Hanya aplikasi-aplikasi yang muncul di sini saja yang bisa digandakan. Biasanya itu aplikasi untuk berkirim pesan ya. Nah, cuman di sini di HP Vivo juga ada Shopee, Netflix dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk menggandakan aplikasi kalian tinggal aktifkan aja aplikasi yang ingin kalian gandakan. Nah, ini kalau sudah aktif itu artinya sudah berhasil kita gandakan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan 2 aplikasi secara sekaligus di satu HP Vivo kalian. Nah, ini dia. Yang ini yang asli, kemudian yang bawahnya ini di bagian namanya itu ada perbedaan, di logo juga ada perbedaan ya. Nah, ini yang asli, kemudian yang bawahnya itu yang cloning. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, jadi di HP Vivo kalian bisa menyembunyikan aplikasi dan juga bisa mengunci aplikasi ya. Nah, misalnya aplikasi WhatsApp itu kan aplikasi yang bersifat privasi ya. Jadi kalian bisa menguncinya, ataupun mobile banking dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian silahkan gulir, kalian klik di bagian keamanan ya. Nah, ini keamanan. Lalu di bagian bawah kalian gulir ada yang namanya privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, kalian klik, kemudian silahkan kalian buat kata sandi privasinya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali itu kita harus membuat kata sandi privasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan sandi langsung ataupun pilih opsi kata sandi. Jadi kita bisa ubah, ada berbagai pilihan ya. Saya contohkan menggunakan pola. Nah, jadi kita buat kuncinya, saya contohkan sebagai ini. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, jadi jika kalian menggunakan tipe yang berbeda silahkan sesuaikan aja. Nah, jadi ini harus dibuat 2 kali ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan keamanan. Kalian silahkan pilih pertanyaan keamanan yang kalian inginkan. Kemudian kalian bisa jawab. Kemudian ini yang kedua juga sama, bisa pilih ataupun mau buat khusus juga bisa, atau kalian buat sendiri pertanyaannya juga bisa. Nah, lalu kalian jawab ya. Nah, ini sebagai contoh aja saya buat seperti ini. Lalu kita klik berikutnya. Nah, bisa tambahkan akun Gmail di sini kalian pilih lalu klik OK ya. Nah, di sini saya skip aja, tambahkan nanti. Nah, jadi fungsinya yang tadi itu adalah untuk mereset apabila kita lupa dengan sandi privasinya ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada enkripsi aplikasi. Jadi ini untuk mengunci aplikasi ya.
Nah, jadi teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian kunci. Misalnya saya contohkan di sini Google Chrome. Nah, coba kita lihat aplikasi Google Chrome-nya. Kita buka. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci dan coba masukkan kuncinya. Nah, maka sudah bisa diakses ya. Nah, kemudian saya kembali lagi di bagian yang tadi. Nah, privasi dan enkripsi aplikasi. Kita masuk kuncinya. Nah, jadi ini ada yang namanya penyembunyian aplikasi ya. Nah, kalian klik, lalu di sini teman-teman bisa lihat yang ini, lihat aplikasi tersembunyi, usap ke atas dengan 2 jari, ini kalian aktifkan. Nah, kemudian di sini kalian bisa aktifkan verifikasi kata sandi privasi juga apabila kalian mengunci aplikasinya. Nah, tadi ada aplikasi Google Chrome ya teman-teman ya, ada aplikasi yang lainnya juga. Nah, tadi saya contohkan mengunci aplikasi Google Chrome, sekarang saya ingin menyembunyikan aplikasi yang lain. Misalnya aplikasi WhatsApp ya. Nah, ini kita aktifkan lalu klik konfirmasi. Nah, kemudian ini sudah berhasil menyembunyikan aplikasinya ya. Nah, aplikasi WhatsApp yang cloning. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kan ada di bawah sini ya, sekarang sudah menghilang. Untuk melihatnya kalian usap 2 jari ke atas. Nah, lalu masukkan sandi privasi yang kalian buat. Nah, ini dia aplikasi yang tersembunyinya sudah muncul, sudah bisa kita akses dari sini. Nah, jika ingin mengembalikan atau membuka kunci ataupun mengembalikan aplikasi yang tersembunyi, tinggal masuk aja di bagian pengaturan yang tadi ya. Nah, jadi ini cukup mudah sekali, masuk ke keamanan. Lalu di sini pilih privasi dan enkripsi aplikasi, kemudian masukkan kunci yang kalian buat. Lalu di sini kalian bisa lihat aplikasi tersembunyi. Kemudian bisa kalian kembalikan juga, caranya seperti ini, pilih penyembunyian aplikasi lalu matikan yang di sini ya. Kemudian kalian bisa keluar, kemudian untuk aplikasi yang kalian kunci bisa dinonaktifkan dari sini. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah sekali. Ini salah satu fitur yang wajib kalian ketahui. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi atau riwayat notifikasi ya. Nah, jadi setiap notifikasi yang masuk itu kan biasanya muncul di sini. Nah, itu akan tersimpan di riwayat notifikasi. Jadi pada saat misalnya ada teman kalian mengirim pesan WhatsApp, udah masuk ke bagian notifikasi lalu tiba-tiba dihapusnya, kalian bisa cek di riwayat notifikasinya ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya notifikasi. Lalu di sini ada yang namanya history notifikasi ya. Nah, jadi kalian tinggal aktifkan di sini. Nanti setiap notifikasi yang masuk akan tersimpan di sini dan kalian bisa melihatnya kembali jika kalian membutuhkan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan internet ya. Nah, jadi mungkin ini ada salah satu fitur yang mungkin sering diaktifkan bagi pengguna HP Android. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara mengaktifkannya, kalian tinggal masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian yang namanya tampilan dan kecerahan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian bilas status. Nah, ini dia, tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, kalian aktifkan di sini, maka kecepatan jaringan internetnya akan muncul di bagian atas layar HP Vivo kalian. Dan ini harus terhubung ke jaringan internet baru muncul ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah folder aman ya. Nah, jadi di HP Vivo juga ada folder aman. Nah, jadi kita bisa menyembunyikan file-file yang kalian anggap privasi di dalam folder aman. Nah, jadi kalian masuk ke bagian files atau file manajernya HP Vivo. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada yang namanya folder aman. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini apabila kita baru pertama kali, kita harus mengaktifkan kunci terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan pola. Kita buat polanya, saya contohkan seperti ini. Kalian sesuaikan aja jika menggunakan tipe yang berbeda. Lalu kita klik berikutnya, kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Kemudian klik berikutnya. Lalu di sini kita klik OK. Nah, jadi kita sudah berhasil mengaktifkan kuncinya. Kemudian kita keluar dari sini. Lalu di sini kalian sudah bisa menyembunyikan file seperti foto ataupun video ke dalam folder aman ya. Nah, di sini saya cari dulu di bagian penyimpanan internal. Kemudian kita cari ya. Ini saya sebagai contoh di bagian ini. Lalu di bagian screenshot ya. Nah, ini saya pilih beberapa, ataupun kalian mau pilih semua atau banyak sekaligus, atau hanya satu juga bisa ya. Nah, setelah dipilih, kalian klik icon titik 3 di pojok kanan atas. Lalu di sini pilih pindahkan ke folder aman. Lalu masukkan kunci yang kalian buat sebelumnya. Nah, maka dia sudah berhasil berpindah ke folder aman ya. Nah, kita keluar dari sini.
Nah, kemudian ini dia folder aman, kalian klik, lalu kalian masuk. Nah, ini dia hasil yang saya pindahkan ya. Jadi dia terkunci di sini. Nah, jika kalian ingin mengembalikan, kalian bisa pilih salah satu atau semuanya, lalu klik titik 3, pilih keluarkan dari folder aman ya, atau mau dihapus klik ikon tong sampah. Nah, jadi seperti itu bisa dihapus dan dikembalikan. Nah, jika kalian ingin keluar dari sini, misalnya sudah berhasil menyembunyikan, kalian klik titik 3, lalu pilih sembunyikan folder aman. Nah, jadi lebih aman ya teman-teman ya, dia tersembunyi dan tidak ada yang tahu apabila orang yang baru pertama kali menggunakan HP Vivo. Nah, jadi jika ingin mengembalikan tinggal klik titik 3, pilih tampilkan folder aman, maka dia akan muncul. Kemudian jika kalian ingin mengubah kunci folder amannya atau ingin mereset, kalian bisa masuk ke bagian file sini, lalu klik strip 3 atau garis 3 di pojok di atas, lalu pilih setelan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik folder aman, lalu pilih di sini ubah kunci jika kalian ingin mengubah ataupun mau meresetnya juga bisa. Ini kalau di reset semua file yang di dalamnya akan terhapus ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah efek cahaya sekitar ya. Nah, jadi setiap ada panggilan masuk ataupun notifikasi nanti akan muncul cahaya di sekeliling layar ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkannya masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian silahkan klik efek dinamis. Lalu di sini ada yang namanya efek cahaya sekitar. Nah, jadi kalian bisa aktifkan. Nah, tampilan selalu menyala ini diaktifkan, kemudian tampilan saat layar hidup juga diaktifkan ya. Nah, kemudian kalau udah kalian bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini ada waktunya. Nah, jadi kalian bisa atur waktu mulai dan waktu akhir. Ataupun jika kalian nggak mau pakai jadwal khusus, ini dinonaktifkan aja ya. Jadi dia akan aktif terus. Nah, kemudian di sini panggilan masuk kalian bisa aktifkan jika kalian mau. Apabila ada panggilan masuk, cahayanya akan menyala ya. Nah, ini efek cahayanya kalian bisa pilih. Di sini ada berbagai pilihan. Nah, ini kalian bisa atur warnanya. Kemudian ini ada transparansi, lebar, kalian bisa atur. Nah, bisa pilih efeknya. Nah, ini banyak sekali pilihan ya teman-teman ya. Nah, saya contohkan seperti ini, lalu kita klik terapkan. Nah, kemudian kita keluar, lalu di sini ada notifikasi. Nah, ini kalian aktifkan juga jika kalian mau. Nah, jadi di bagian notifikasi itu setiap ada notifikasi masuk, misalnya dari aplikasi WhatsApp, itu dia akan menyala ya. Nah, lalu di sini cukup penting kalian bisa pilih aplikasinya. Aplikasi notifikasi ini kalian klik. Nah, jadi jika nggak terpilih seperti ini, maka dia nggak akan aktif dan tidak akan muncul. Jadi harus diaktifkan. Nah, kalian bisa aktifkan semua ataupun beberapa atau aplikasi yang kalian pilih aja ya. Nah, sebagai contoh di sini saya aktifkan semua. Kemudian ini efek cahaya untuk notifikasinya kalian bisa pilih. Ini ada berbagai pilihan. Saya sarankan berbeda dengan panggilan ya. Yang tadi panggilan kan yang seperti ini. Nah, ini kita pilih yang ini. Kemudian transparansinya bisa diatur, lebar juga bisa. Ini durasinya juga bisa diatur ya, mau pendek atau panjang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Setiap ada notifikasi masuk, maka dia akan menyala di sekitar layarnya ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah perekam layar ya. Nah, jadi di HP Vivo itu ada fitur perekam layar tanpa teman-teman perlu mendownload atau menginstal aplikasi tambahan ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pusat kontrol atau quick panel, lalu kalian cari rekam layar. Nah, ini dia. Kalau nggak ketemu, kalian bisa geser-geser ataupun klik ikon pensil di pojok kanan atas, lalu kalian cari di bawah, misalnya dia masih di bawah ya. Nah, misalnya seperti ini, kalian tinggal klik dan tahan lalu geserkan ke atas. Nah, maka sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kalian masuk ke pusat kontrol atau quick panel lagi. Nah, jadi jika kita baru pertama kali, kita klik dan tahan di bagian ikon perekam layarnya. Nah, jadi harus setting dulu. Nah, ini kita bisa aktifkan tampilkan lintasan sentuh. Kemudian rekam suara ini saya sarankan pindah ke suara audio dan mikrofon sistem. Nah, jadi nanti setiap kita merekam ada suara sistem dan suara kita ya. Kemudian ada kualitas gambar atau kualitas videonya. Di sini saya sarankan yang tinggi agar kualitasnya sangat bagus atau lebih bagus ya. Kemudian bisa aktifkan juga yang ini, nonaktifkan notifikasi saat perekaman berlangsung agar tidak terganggu ya. Kalau udah, kalian bisa klik mulai perekaman layar ataupun keluar dulu, lalu kalian masuk ke quick panel atau pusat kontrol, lalu pilih rekam layar. Nah, di sini nanti akan mulai melakukan perekaman layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan perekaman layar lain, maka yang tadi tidak bisa digunakan ya. Nah, itu tadi sebagai penjelasan aja. Jadi kalian harus setting dulu pada saat pertama kali, kemudian baru melakukan perekaman layar.
Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah hidup mati otomatis ya. Nah, jadi kita bisa mengatur HP Vivo kita agar hidup dan matinya secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu secara manual. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Nah, lalu di sini kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya pengatur waktu tugas. Nah, jadi di sini kalian pilih daya hidup atau mati terjadwal. Jadi kalian bisa menjadwalkan HP kalian matinya jam berapa, kemudian dihidupkan lagi jam berapa ya. Nah, jadi kalian bisa atur waktunya. Nah, misalnya ini jadwal matikan daya di bagian bawah, kalian pilih. Nah, bisa pilih minggu ataupun hari apapun ya. Di sini bisa sesuaikan harinya. Saya contohkan di hari Minggu aja. Lalu klik OK. Kemudian waktunya kita atur, misalnya jam 12.30 malam, lalu klik OK. Lalu kita checklist. Nah, ini udah aktif. Kemudian aktifnya di hari Senin. Mau jam berapa? Kita atur jamnya, misalnya jam 6 pagi. Lalu klik OK. Kemudian harinya hari Senin ya, ataupun hari lain juga bisa. Nah, kalau udah kalian klik OK. Nah, kemudian kalian checklist. Nah, jadi pada saat waktu yang sudah kita tentukan sudah tiba, maka dia akan mati dengan otomatis. Kemudian besoknya dia akan menyala lagi. Jadi untuk HP Android itu terkadang memang perlu dimatikan kemudian dihidupkan lagi ya untuk merefresh HP-nya. Nah, jadi kalau HP kalian sering error, coba kalian matikan kemudian dihidupkan lagi. Jadi bagi kalian yang sibuk bisa menggunakan yang ini, penjadwalan otomatis ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah ketuk 2 kali untuk mematikan layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Nah, seperti ini. Jadi kalian nggak perlu menggunakan tombol daya atau tombol power lagi, sehingga tombol daya atau tombol power ini jadi lebih awet dan tahan lama. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan gulir ke bawah. Kalian cari di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini pilih gerakan pintar. Kemudian di sini ada yang namanya hidupkan atau matikan layar pintar. Nah, yang ini kalian aktifkan. Apabila belum aktif, ketuk 2 kali untuk membangunkan. Kemudian yang ini ketuk 2 kali untuk mematikan ya. Nah, jadi jika sudah aktif maka sudah bisa kalian gunakan. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah animasi tampilan ya. Nah, jadi teman-teman kan pada saat kita mengecas itu ada animasinya ya, ataupun sidik jari itu ada animasinya. Jadi teman-teman bisa mengatur model-model animasi tersebut. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian efek dinamis. Lalu di sini ada yang namanya animasi masuk ke layar beranda. Nah, ini ada berbagai pilihan. Kemudian ada animasi ikon sidik jari. Nah, ini dia. Kalian bisa geser untuk melihat. Nah, kalau udah bisa klik terapkan. Nah, ini ada harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Jika kalian sudah mengaktifkan, tinggal aktifkan aja animasinya. Kemudian di sini pengenalan sidik jari. Nah, ini ada berbagai pilihan. Kalian bisa pilih animasi-animasinya. Kalau udah klik terapkan. Kemudian pengenalan wajah juga ada. Nah, ini ada berbagai pilihan ya teman-teman. Nah, kalian tinggal pilih lalu klik terapkan. Kemudian apabila kalian belum mengaktifkan, seperti tadi kunci sidik jari belum saya aktifkan, maka harus mengaktifkannya ya. Nanti langsung akan diarahkan juga apabila kalian ingin mengaktifkan kunci wajahnya. Kemudian pengisian daya, animasi masukkan USB dan lainnya ya. Nah, ini banyak sekali pilihan. Nah, kalian tinggal pilih aja agar tampilan HP Vivo kalian lebih menarik dan lebih keren ya. Silahkan pilih animasi-animasi yang kalian sukai. Kalau udah klik terapkan. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah optimalisasi pengisian daya dan fast charging. Nah, jadi di HP Vivo itu ada optimalisasi pengisian daya dan fast charging ya. Tujuannya untuk agar HP kita lebih awet baterainya. Kemudian yang fast charging adalah agar HP kita itu mengecasnya jadi lebih cepat ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian baterai. Nah, di sini kalian silahkan lihat di bagian yang ini kesehatan dan pengisian daya baterai. Nah, ini kalian bisa aktifkan pengisian daya cepat apabila belum aktif agar fast chargingnya aktif ya. Kemudian selanjutnya ini optimalisasi pengisian daya. Nah, jadi ini saya aktifkan untuk usia baterai lebih awet dan lebih tahan lama ya. Jadi dia menghentikan sementara pengisian daya kemudian melanjutkannya dengan cerdas berdasarkan kebiasaan pengisian daya Anda pada malam hari atau kebiasaan pengisian daya jangka panjang Anda.
Jadi ini akan menyelamatkan baterai HP kita agar tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Bisa wajib kalian aktifkan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panggilan video wajah cantik ya. Nah, ini adalah salah satu fitur yang disukai cewek-cewek ya, terutama pada saat mereka video call. Nah, jadi di sini kalian bisa mengaktifkannya, masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian lihat bagian bawah, kalian gulir, lalu pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas, kemudian gulir ke bawah lagi. Di sini ada yang namanya panggilan video wajah cantik, kalian bisa aktifkan di WhatsApp ya. Nah, jadi pada saat teman-teman menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan video call, itu biasanya di bagian layar di samping itu akan muncul fiturnya ya. Jadi kalian tinggal klik aja, aktifkan untuk wajah cantiknya, nanti akan ada efek ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah AI Eraser ya teman-teman ya. Nah, jadi adalah salah satu kecanggihan dari AI-nya HP Vivo, itu bisa menghapus objek-objek yang ada di foto ya. Nah, saya contohkan di sini kita akan mengambil foto atau gambar. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita letakkan lagi yang lain ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil foto atau gambar. Kemudian kita lihat hasilnya. Lalu di sini kita pilih di bagian edit. Nah, ini kalian harus terhubung atau terkoneksi ke jaringan internet ya, baik menggunakan WiFi ataupun teman-teman menggunakan data seluler. Nah, jadi kalau udah, kalian bisa lihat di bagian ini ada yang namanya penghapusan AI atau AI Eraser. Nah, jadi teman-teman bisa klik ataupun kalian seperti ini kalian lingkari ya, kemudian kita tunggu sebentar, sedang mengidentifikasi. Nah, sudah 100% maka dia akan menghilang ya. Lalu kalian tinggal klik checklist. Nah, jadi misalnya kalian sedang foto-foto di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, tiba-tiba ada yang lewat di belakang ataupun di samping, kalian bisa hapus objek tersebut jika kalian tidak suka. Nah, kalau udah kalian tinggal klik simpan atau mau atur resolusinya juga bisa ya. Nah, kalau udah klik simpan maka fotonya akan tersimpan. Ini yang awal dan ini hasil setelah kalian menghapus menggunakan AI Eraser ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur atau gestur pusat. Nah, bagi teman-teman yang lebih suka full screen tanpa ada navigasi tombol seperti ini, kalian bisa menggunakan navigasi gestur. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian sistem ya. Kemudian pilih navigasi sistem. Nah, yang ini navigasi 3 tombol, kalian ubah ke navigasi gestur. Nah, maka tombol navigasinya akan menghilang ya. Kemudian ini bilah bawahnya bisa disembunyikan jika kalian tidak mau. Nah, ini bisa diaktifkan jika kalian mau ada tanda seperti ini. Nah, cara menggunakannya tinggal usap dari kanan untuk tombol kembali, dari kiri juga sama untuk tombol kembali. Kemudian jika kalian ingin ke home screen atau beranda, tinggal usap dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas ya. Nah, saya ulangi, untuk ke home screen atau beranda kalian usap dari bawah ke atas. Nah, jika kalian ingin menampilkan Ryzen up, kalian bisa usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan. Nah, maka akan menampilkan Ryzen up. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa tips dan trik fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Vivo. Apabila ada tambahan fitur yang lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.